Halo, ada saya Ramdhani Diwijaya dengan NRP 132. Dengan saya Fatuk Muhammad Novel dengan NRP 141. Saya Muhammad Ikrar Ramadan, NRP 113. Dan saya Asli Batian Santara dengan NRP 043. Jadi topik bahasan pada pemaparan kami pada pagi hari ini terkait file driving mesin. Yang pertama ada hammer, jacking, dan juga drilling. Setiap masing-masing subbab akan membahas tentang deskripsi peralatan, video peralatan, komponen dan dimensi alat, deskripsi dan jenis-jenis alat, perhitungan produktivitas alat, dan contoh perhitungan produktivitas alat. Untuk yang pertama, sesuai yang pada topik pembahasan tadi, yakni tentang hammer. Jadi, hammer pile sendiri merupakan suatu alat berat yang memiliki fungsi untuk memasang atau menancapkan pile atau tiang panjang atau yang biasa disebut juga sebagai paku bumi ke dalam tanah dengan kedalaman tertentu. Di samping kanan juga sudah ada salah satu gambar dari jenis hammer pile, yakni drop pile. Untuk cara kerja dari hammer pile sendiri sebenarnya cukup sederhana. Hammer pile bekerja dengan cara membebani ujung bagian atas tiang pancang secara dinamis, atau dalam kata lain memberikan atau menjatuhkan beban secara berulang-ulang kepada bagian atas tiang pancang hingga penetrasi tiang pancang sudah maksimum dalam artian sudah mencapai batas kedalaman tertentu atau sudah mengenai bagian tanah keras seperti itu. Di sini tadi juga sempat dibahas membebani bagian atas tiang pancang, dalam artian pembebanannya itu juga bermacam-macam tergantung kepada jenis hammernya. Ada yang dengan cara menjatuhkan secara berkala, naik turun, ada yang ditekan secara hidrolik dan lain-lain. Selanjutnya ada cara yaitu dengan control hammer pile driver. Yang pertama ini tiang panjang di adjust lalu ulang. Yang pertama lalu dibebani yang panjang pertama belum terlalu berat, lalu yang pertama disambung dengan tiang kedua. Ya, ini adalah proses diesel hammer. Ya, lanjut. Selanjutnya ini adalah cara kerja dari deesser hammer. Yang paling kiri yaitu proses saat inlet atau udara masuk ke dalam lubang dari antara piston dan head. Ya, yang biru yang kiri itu adalah tempat udara masuk ke dalam ruang bakar. Yang tengah di sini adalah proses saat bahan bakar dari pump masuk ke dalam ruang bakar. Lalu yang paling kanan adalah saat piston dan head bertumbukan yang mengakibatkan ledakan sehingga piston yang atas bisa kembali ke atas lagi dan dilakukan secara berulang-ulang seperti tadi. Ya, lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ini komponen hammer pile. Yang pertama ada lead, yaitu yang berfungsi sebagai rangka baja dengan dua bagian paralel dengan biar jatuhnya pemukul tetap terpusat pada sistem, jadi agar tiang panjangnya nggak oleng. Terus yang kedua ada hammer, yaitu yang buat mukulnya. Terus yang ketiga
ada helmet adalah bahan yang terbuat dari baja yang diletakkan di atas tiang untuk mencegah tiang dari kerusakan saat pemancangan. Dan ini pile unit yang panjangnya, pile gate ini biar yang panjangnya enggak geser. Terus kemudian di bagian hammer sama helmet ini ada bantalannya biar yang panjang bagian atas itu enggak rusak atau pecah gitu. Jadi ada bantalan yang terbuat dari kayu keras. Yaitu next. Kemudian ini dimensi alat dari diesel pile hammer dengan tipe D3052. Ini lebarnya, terus diameter, terus ini panjang ya ini dalam satuan milimeter. Next, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Iya, ini jenis-jenis hammer ya. Ada drop hammer, diesel hammer, hydraulic hammer. Kemudian yang kedua yaitu checking. Checking inbel adalah suatu sistem pemanjangan pondasi tiang yang pelaksananya ditekan masuk ke dalam tanah dengan menggunakan dongkrak hidrolis yang diberi beban counterweight atau sistem reaksi sehingga tidak menimbulkan getaran. Jadi lebih meredam suara daripada hammer tadi. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah komponen-komponen alat dari jack pile atau di sini tuh namanya hydraulic static pile driver. Yang pertama bagian nomor 1 di sini ada crane yang mana seperti pada video sebelumnya berfungsi untuk mengangkat dari tiang panjang itu sendiri. Bagian kedua ada vertical movement mechanism yang berfungsi untuk menaik turunkan crane itu sendiri. Di bagian ketiga ada piling platform di mana di area sekitar sini nih. Dan nomor 4 adalah pile clamping box di tengah-tengah dari piling platform itu tadi. Sedikit menambahkan terkait video sebelumnya, ketika tiang panjang sudah diangkat oleh crane, nantinya akan diposisikan di pile clamping box ini. Tepat diposisikan di dalam sini, di mana sebelumnya juga sudah diatur untuk alat ini tuh posisi clamping box-nya sudah tepat di titik pemancangan. Jadi setelah ditempatkan di sini nanti akan dilakukan pemancangan secara hidrolis itu tadi. Selanjutnya bagian kelima ada main cabin, bagian keenam ada side pilling installation set, di mana seperti yang sebelumnya tadi itu di video untuk mengatur atau mengangkat dari crane itu sendiri. Lalu di depan sini di belakangnya main cabin, kalau arahnya dari arah sana, itu ada asisten cantilever. Lalu di bawahnya, baik yang secara horizontal ataupun menyamping ataupun ke depan belakang, ini fungsinya sama, nomor 89, yakni sebagai alat gerak dari
HSPD itu sendiri. Seperti yang sebelumnya kan alat ini bisa bergerak secara menyamping ke kanan ke kiri ataupun ke depan ke belakang menggunakan yang panjang ini tadi. Selanjutnya untuk dimensi sendiri, di sini kami mengambil dari hydraulic static pile driver tipe ZYJ 120T, yang mana untuk panjang alat besar itu sendiri 9 meter, lebarnya 4,65 meter, posisi ketinggian ketika kren dalam keadaan standby, dalam artian masih belum digunakan atau diangkat, itu 3 meter. Tapi untuk tinggi maksimal kerennya sendiri 14 meter. Ya, selanjutnya adalah jenis check machine. Ya, yang kita ketahui check machine secara umum semua memiliki konsep menggunakan hidraulik. Jadi menggunakan silinder hidraulik untuk menekan tiang panjang itu sendiri. Di sini kita memberikan jenis-jenisnya yaitu sesuai dengan ukuran kapasitas berat dari tekanan hidraulik itu sendiri. Next. Ya, di sini seperti kita ketahui cara kerja hidraulik yang sudah kita ketahui sejak mungkin SMP. Yang kiri yaitu adalah saat fluida diatur dengan tekanan yang rendah. Jadi yang kanan ini ketika silinder diatur menggunakan suatu sistem memberikan tekanan yang besar sehingga dapat menekan atau menahan beban dengan tekanan yang besar. Jadi dapat menahan beban yang besar juga. Next. Ya, ini adalah kegagalan dari sistem hidraulik. Ya, dari sini kita tahu bahwa sangat bahaya dari sistem hidraulik jika penggunanya tidak benar, yang mengakibatkan kebocoran pada silinder hidraulik atau saat silinder hidraulik tidak mampu menahan dari tekanan fluida di dalamnya. Next. Ya, berikutnya ini ada perhitungan produktivitas alatnya. Next. Ya, jadi produktivitas alat itu tergantung pada kapasitas dan waktu siklus alat atau cycle time-nya. Rumus umumnya untuk pile driving machine itu adalah V1 dikali P dikali F per T dikali 60. V1 itu adalah kapasitas titik, P itu ada panjang tiang, F itu adalah faktor efisiensi, dan T itu adalah waktu siklusnya. Waktu siklusnya ini kenapa dikali 60? Karena kalau misalnya T-nya masih dalam bentuk jam, berarti dikali 60 biar dalam bentuk menit. Lalu di sini juga ada efisiensi alatnya. Itu kita ambil dari tabel Rohman di 1984, di mana pemeliharaan mesin dan kondisi operasi alat itu sudah ada efisiensinya sendiri, bisa dilihat di tabel. Lalu berikutnya juga ada rumus durasi atau cycle time-nya. Nah, di sini kan CTP, kalau di rumusnya itu kan T, itu sama aja sebenarnya. Nah, untuk durasi cycle time-nya ini sebenarnya tentatif tergantung dengan di lapangan seperti apa. Tapi contoh umumnya itu seperti ini, ada lifting pile-nya, ada peeling-nya, ada welding, ada cutting. Tapi kalau misalnya memang di lapangan itu nggak ada pengelasan, mungkin WT ini atau welding ini nggak diperlukan, seperti itu. Selanjutnya. Ya, jadi kita mengambil kasus untuk coba kita menghitung produktivitas dari alat jacking dan juga hammer. Selanjutnya. Jadi kasus yang coba kita ambil itu ada pemasangan tiang panjang pada jembatan. Lokasi itu di jembatan Jambu Sarang Bolang, Mengendo Utara. Di pekerjaan tersebut kita mendapatkan datanya berupa tiang panjang yang digunakan adalah tiang panjang dengan beton diameter 350 mm, kekuatannya K600. Lalu arah Gorontalo itu tiang panjangnya kedalaman 26 meter dengan bottomnya itu 13 meter dan upper itu 13 meter. Dan jumlah tiang panjang itu 21 titik. Dan arah Manado juga sama, kedalamannya 26 meter dengan bottomnya 13 meter, uppernya 13 meter, dan jumlah tiang panjangnya 21 titik. Keadaan tanahnya pada arah Manado dan Gorontalo itu sama-sama bersifat lana, berwarna coklat muda, dan bersifat plastis. Dan proyek konstruksi ini berada di dekat permukiman warga. Selanjutnya. Ini notasi koordinat yang panjang arah Gorontalo sama Manado. Dilihat kalau itu memang ada 21 titik. Dan ini contoh jembatannya.
Pertanyaannya, tentukan file driving mana yang memiliki produktivitas terbaik. Next. Ya, jadi di pilihan pertama itu ada diesel hammer dari Dongfeng DD25. Di sini kalau kita lihat dari silinder bore itu kan 370 mm, berarti itu emang udah masuk ke file yang tadi kita dapat di data pekerjaan, yaitu 350 mm. Lalu berikutnya di sini juga kita harus lihat cycle time-nya, di mana cycle time-nya itu ada pekerjaan lifting-nya, ada ngangkatnya, lalu juga ada pekerjaan welding-nya atau pengelasannya. Mengapa ada pekerjaan welding atau pengelasan? Karena kan tadi 26 meter ya kedalaman lubangnya. Nah, sedangkan panjang dari pala itu cuma 13 meter, makanya ada bottom dan upper. Nah, untuk nyambungin bottom dan upper itu, maka ada pekerjaan welding-nya atau pengelasannya. Lalu juga pastinya ada peeling-nya, dan peeling-nya itu bisa diambil dari spesifikasi diesel hammer-nya kan kecepatan menumpuknya 0,75 meter per menit. Karena tiap lubangnya itu 26 meter, jadi 26 meter dibagi 0,75, jadi totalnya untuk satu lubang atau 2 file itu 34,6 menit. Kita langsung masukin ke rumusnya, V1 kali P dikali F per T dikali 60. Nah, berarti 42 dikali 13 tambah 13, upper tambah bottom dikali 0,75 per 2765,28. Itu total dari cycle time-nya. Dan itu nggak dikali 60, kenapa? Karena emang udah dalam bentuk menit. Tapi kita kali 60 di luar dari rumusnya biar nanti dapat hasilnya itu per jam. Jadi hasilnya produktivitasnya 18 meter per jam. Selanjutnya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Sunward ZTJ 260 TF Peeling Machine. Nah, itu seperti yang tadi Alfian bilang, itu hydraulic static pile driver. Dia itu ada minimal dan juga maksimal pile driving speed-nya, tapi di sini kita coba ambil rata-ratanya aja, berarti 4,6 meter per menit. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu kecepatan dia untuk 26 meter, berarti 26 dibagi 4,6 meter per menit, jadi 5,65 meter, 5,65 menit. Nah, cycle time itu juga sama, ada lifting pile-nya dibuat waktunya sama, tapi welding-nya di sini dibuat 5 menit lebih lama. Kenapa 5 menit lebih lama? Karena kan hidrolik ini nekannya itu kan di tengah-tengah ya, di tengah-tengah dari mesinnya. Nggak semudah dengan tadi hammer itu. Kalau hammer itu untuk orang ngelas itu lebih mudah, sedangkan kalau hidrolik ini orang itu harus masuk lewat bawah mesinnya dulu baru ngelas, jadi dibuat lebih lama 5 menit. Dan peelingnya juga dimasukin langsung 5,65 dikali 42. Jadi totalnya itu adalah 1759,38 menit. Dimasukin juga ke rumus yang sama, V1 kali P dikali F per T dikali 60. Jawabannya di 28 meter per jam. Sama mau ngasih tahu kalau misalnya untuk efisiensi mesinnya, kenapa diambil 0,75, karena memang di sini kan dilihat kalau 0,75 itu baik-baik. Nah, karena ini bukan mesin yang baru-baru banget, di data pekerjaannya itu mesinnya bukan mesin yang baru, jadi mesin yang dirawat dengan baik, jadi diambil 0,75, seperti itu. Selanjutnya. Ya, sekarang kita bicara tentang drilling machine. Drilling machine ini merupakan mesin yang digunakan untuk membuat lubang pada benda padat. Proses pembuatan lubang tersebut menggunakan tool yang berputar. Prosesnya dikenal dengan nama pengeboran. Sedangkan tool yang digunakan dikenal dengan nama istilahnya drill. Ya, mungkin ini proses untuk drilling mesinnya. Dilihat kalau misalnya mesinnya itu dia ada bor ya, dan bor itu menyerap untuk menggali tanahnya. Setelah lubangnya sudah sampai ke dalaman tertentu, nanti itu bornya itu bakal keluar lagi buat ngeluarin tanahnya. Nanti dia masuk lagi buat lubang lebih dalam lagi. Dan seandainya lubangnya itu udah cukup, baru nanti dimasukin rangka besi untuk jadi semacam fondasi pile seperti itu.
Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari drilling machine. Yang pertama yaitu percussion drilling machine. Percussion sendiri menggunakan sistem yaitu seperti jackhammer, yaitu menekan permukaan secara berulang sehingga menyebabkan sebuah lubang. Yang kedua yaitu rotary drilling machine, yaitu memanfaatkan bentuk mata bor yang diputar untuk membuat sebuah lubang. Dan yang ketiga yaitu hydraulic rotary mesin, yaitu dengan sistem rotary yang dibantu dengan sistem hydraulic mesin. Ya, lanjut. Selanjutnya ada jenis-jenis dari mata bor atau drill bit. Sebenarnya dalam dunia drilling atau pengeboran sangat banyak jenis dari mata bor itu sendiri. Namun pada kali ini yaitu dalam pengerjaan piling, yaitu ada 2 jenis drill bit yang sering digunakan, yaitu bucket dan spiral plat. Bucket sendiri yaitu sering digunakan pada saat pengeboran melewati level air dari tanah itu sendiri. Yang kanan yaitu spiral plat digunakan saat tidak melewati level air, karena saat menggunakan spiral plat akan sulit jika tanah bercampur dengan air untuk sirkulasi tanah itu sendiri. Ya, lanjut. Oke, selanjutnya ada komponen dari drilling mesin itu sendiri. Yang pertama, nomor 1 itu ada drill bit atau mata bor yang sebelumnya juga sudah dijelaskan. Dari jenisnya juga cukup banyak gitu kan. Yang kedua, ada power head yang mana yang memberikan power atau tekanan atau dorongan dari bor itu sendiri agar bisa melakukan drilling ke dalam tanah. Yang ketiga ada drilling pipe atau ganggang atau yang seperti besi itu tadi, dari ujung mata bor sampai ke atas. Yang ketiga ada rope, ada juga yang kadang itu menggunakan kabel gitu ya. Terus yang kelima ada bush head frame atau rangka leher angsa yang fungsinya sebagai katrol untuk mengatrol dari serangkaian dari mata bor sampai ujung ke atas itu tadi. Yang keenam ada mesh atau tiang dari katrol itu sendiri. Yang nomor 7 ada vehicle-nya, dan yang nomor 8 ada moving equipment-nya. Selanjutnya untuk dimensi alat, ketika alat beratnya dalam posisi piling mode, dari panjangnya sendiri itu 6,4 meter, lebarnya 4 meter, dan tingginya 18 meter dari ujung moving equipment-nya sampai leher angsa, katrol leher angsanya. Sedangkan dalam kondisi standby mode yang gambarnya di bawah ini, panjangnya bisa mencapai 13,2 meter, lebarnya masih tetap 4 meter, dan tingginya sendiri hanya berkisar 3 meter. Sedangkan untuk lebar alat geraknya sendiri di sini 700 cm untuk masing-masing kanan dan kirinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada perhitungan produktivitas. Di tahap pertama itu kita analisis data yang pertama, yaitu cycle time. Cycle time itu rumusnya penjumlahan antara WB, WM, WE, dan WP. WB itu waktu untuk ngebor, yang WM-nya itu waktu untuk menyambung rod, WE-nya itu waktu mengangkat rod, dan WP-nya itu waktu pindah posisi. Dan tahap selanjutnya itu tahap perhitungan efisiensi kerja. Tahap ini memiliki rumus, yaitu waktu kerja efektif dibagi waktu yang tersedia dalam hitungan jam. Lanjut. Dikali 100%. Kalau sudah efisiensi kerja sudah diketahui, perhitungannya dilakukan perhitungan untuk mengetahui keadaan alat berat dalam penggunaannya.
Yang pertama itu ada cycle availability atau PA dengan rumus W plus S per T kali 100%. Yang kedua ada mechanical availability, singkatannya MA, dengan rumus W dibagi W plus R kali 100%. Yang ketiga ada use of availability, dengan rumus W per W plus S kali 100%. Yang terakhir ada effective utilization, dengan rumus W per T kali 100%. Penjelasannya bisa dilihat pada PPT. Selanjutnya, tahap yang terakhir itu tahap ini menghitung kemampuan alat bor. Sebelum menghitung, maka terlebih dahulu harus diketahui kecepatan pengeborannya agar kita dapat mengetahui kemampuan dari alat bor tersebut. Adapun rumus yang digunakan yaitu VT sama dengan H plus DT dalam satuan meter, di mana VT adalah kecepatan pemboran meter per menit dan H adalah kedalaman lubang bor, dan DT adalah waktu membor. Jadi untuk mengetahui kemampuan alat bor dapat menggunakan rumus yaitu P sama dengan efisiensi kerja dikali 60 dibagi CT. CT itu cycle time. Selanjutnya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 6. Sebelumnya aku mohon maaf izin masuk karena Pak Tri ada keperluan lain, jadi aku bantu moderatorin pertanyaan untuk kelompok 6. Sebelumnya kelompok 6 mau ditermin 3 pertanyaan dulu atau langsung dijawab? Mungkin 3 pertanyaan dulu. Oke, terima kasih ya responnya. Mungkin yang memiliki pertanyaan bisa langsung tulisin aja atau bisa tulis di kolom chat. Oke, mungkin yang pertama bisa dari Vincent. Ya, terima kasih. Mau ditanyakan dari drop hammer itu kan sendiri kan pasti menimbulkan kebisingan. Untuk mengatasi kebisingan tersebut, apakah ada caranya ya, untuk mengatasi kebisingan yang disebabkan oleh drop hammer? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Astrid, apa mungkin boleh dijawab langsung? Boleh. Langsung aja kalau. Dari pertanyaan dari Vincent, dalam pemilihan dari file driver sendiri itu pasti juga banyak aspek yang diperhatikan ya. Mungkin apabila di suatu tempat proyek yang mungkin lebih mementingkan dari polusi dari suara itu sendiri, mungkin berarti tidak bisa menggunakan drop hammer itu sendiri. Jadi dia menggunakan check-in pile mesin. Kalau drop hammer sendiri pasti juga mengakibatkan dari kebisingan itu sendiri. Karena hammer sendiri memang sistemnya seperti itu. Jadi bisa memilih pakai check-in pile mesin. Ya, begitu. Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih jawabannya. Ya. Mungkin saya izin untuk menambahkan sedikit ya. Dari jawaban teman saya Ramdan itu juga sebenarnya sudah cukup jelas, tapi untuk meminimalisir sendiri itu sudah disampaikan oleh Fatek sebelumnya bahwasanya di bagian bawah hammernya itu ada bantalan. Selain untuk meminimalisir kerusakan pada pilenya, itu juga untuk meminimalisir dari kebisingan antara benturan hammer dengan pilenya seperti itu. Untuk Vincent udah menjawab ya berarti? Sudah jelas, makasih. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjut Yuka. Saya izin bertanya, tadi di bagian drilling mesin kan ada pembagian 3 jenis. Nah, untuk pembagian itu apakah kita dapat menggunakan itu sesuai, misalnya kita memiliki satu alat, kita dapat menggunakannya, atau ada penggunaan khusus dari tiap-tiap jenis dari drilling mesin tersebut? Terima kasih. Untuk pertanyaan
pertanyaan juga langsung dijawab atau ditampung dulu? Mungkin ditampung dulu. Oke, bisa lanjut ke Stephen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stefan Stinjak dengan NRP 107. Izin bertanya, pada saat pemasangan tiang pancang apabila terdapat keretakan atau tiang pancangnya pecah, apakah tiang pancang tersebut harus diganti atau ada perlakuan khusus lainnya yang dapat dilakukan? Terima kasih. Ya, lanjut dari Rifki. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya. Cara mengetahui kedalaman tanah sampai menemui tanah keras itu gimana ya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Apa masih ada pertanyaan? Mungkin aku pengen coba jawab dari pertanyaan Stephen Sitinjak. Tadi kan pertanyaannya bagaimana kalau misalnya ada keretakan bagaimana ya? Maaf. Iya, benar. Iya, jadi kan ini ada dua tadi alat ya, itu ada jacking dan juga ada pile hammer kan. Nah, kalau untuk pile hammer tadi seperti tadi udah dibilang sama Vian sama Fadak, itu ada bantalannya di sana. Nah, bantalan itu gunanya juga untuk meredam kekuatannya biar nggak terlalu keras waktu kena bagian upper pile-nya. Lalu berikutnya juga kalau untuk hammer ada namanya hydraulic hammer. Nah, hydraulic hammer itu dia tuh modelnya nggak kayak drop dari ketinggian tertentu gitu. Nah, dia tuh modelnya tuh kayak diketok secara cepat dengan jarak yang nggak terlalu jauh. Jadi untuk mengurangi yang namanya kayak keretakan pada pile tersebut. Lalu berikutnya kalau misalnya untuk masalah jacking, nah di jacking ini komponennya alat-alatnya udah lumayan canggih karena di jacking ini si orang yang menekan itu di mesinnya itu dia bakal tahu tekanan kepada pile itu berapa. Lalu juga tekanan pada tanahnya itu berapa. Lalu ada keretakan pada pile itu juga langsung ketahuan di komputer orang yang berada di dalam jacking tersebut. Jadi kalau misalnya pile itu ada keretakan, pasti pile itu harus diganti karena kan pile itu sebagai fondasinya kan. Tapi di sini banyak cara untuk meminimalisir. Salah satu tadi yang tadi aku katakan. Apakah udah menjawab? Oh, sudah, terima kasih. Izin menambahkan, dari kerusakan itu sendiri saya pernah melihat suatu video. Jadi tergantung dari seberapa besar kerusakan itu sendiri. Misalkan seperti keretakan kecil atau mungkin keretak halus gitu ya, retak lembut, itu bisa ditambal menggunakan tentu saja dengan sebuah adonan yang sudah sesuai, ada standarnya. Jadi bisa diperbaiki namun tergantung seberapa besar kerusakan itu sendiri. Ya. Oke, terima kasih jawabannya untuk kelompok 6. Mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan yang lain. Saya izin menjawab untuk pertanyaan ketiga tadi dari Rifki kalau tidak salah terkait bagaimana menentukan kedalaman tanah keras gitu ya. Sebenarnya dari saya dan juga teman-teman masih belum mengerti terkait pastinya seperti apa. Tapi terkait yang saya baca sebenarnya untuk mengetahui tanah keras itu kedalamannya berapa, itu ada beberapa macam penyelidikan tanah yang harus dilakukan di lapangan, seperti menggunakan metode sondir, uji boring, uji penetrasi standar, dan lain-lain. Dari sampel tanah yang diambil di lapangan untuk mengetahui sifat-sifat dan karakteristik tanah, maka dilakukan uji di laboratorium terkait uji-uji tadi, dan bahkan mungkin ada uji-uji yang lain, sehingga nanti kalau hasil dari uji tersebut itu sudah keluar hasilnya, bisa diambil kesimpulan terkait kedalaman dengan menyesuaikan juga lokasi pemanjangan tersebut itu di mana, model tanahnya seperti apa, dan lain-lain. Dari saya sendiri terkait pertanyaan tersebut jawabannya seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau nanti juga bisa ditambahkan oleh Pak Trijoko. Ya, mungkin aku mau nambahin sedikit.
Tadi kan yang kedalaman tanah itu ada di case-nya kan tadi, di study case-nya kan ya. Nah itu, kenapa sampai dengan 26 meter, tadi benar banget yang udah Alfian bilang, itu ada namanya uji sondir. Nah uji sondirnya itu, semacam dilakukan pengeboran terlebih dahulu untuk dapat tanah bagian bawahnya berapa. Nah, kenapa bisa sampai 26 meter itu emang tergantung lagi dengan lokasinya seperti apa. Kenapa itu 26 meter? Karena di sana kan tadi dibilang kalau kondisi tanahnya itu tanah lanau. Berarti itu kalau tanah lanau itu bentukannya kayak semacam lembah seperti itu kan. Nah, kalau lembah itu kan tanahnya atasnya itu tanah setengah air. Nah, jadinya untuk mencapai tanah keras itu harus sampai dengan 26 meter. Tapi tergantung juga tempatnya lain-lain. Misalnya kalau misalnya di daerah misal di daerah rumahku di Bekasi, itu tanah keras itu itu tanah keras sudah ketemu di kedalaman 1 meter atau 2 meter. Jadi itu memang tergantung dengan tempatnya lagi. Jadi seperti itu. Terima kasih. Dari Izin, Rifki, ya, oh ya boleh Ram. enggak. Dari Rifki apakah sudah terjawab? Terima kasih sudah terjawab. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan mungkin mencoba menjawab dari pertanyaan Yuka tadi tentang jenis-jenis dari drilling machine. Jadi tadi kan ada 3 jenis, yaitu ada percussion, lalu rotary, dan yang ketiga adalah hydraulic rotary machine. Dan yang pertama dan kedua itu memiliki sebuah konsep yang sangat berbeda. Yang percussion itu seperti bergetar ke atas ke bawah gitu secara berulang, dan rotary itu memutar. Jadi memiliki peruntukan yang berbeda gitu. Yang percussion itu biasanya saya melihat untuk digunakan file yang tidak terlalu besar dan kedalaman yang tidak terlalu dalam. Sedangkan yang rotary bisa mencapai hingga berpuluh-puluh meter, itu juga tergantung dari jenis mata bor itu sendiri. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi atau sudah? Kita sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin dari kelompok 6 bisa ditutup dan dicukupkan. Ya, terima kasih Astrid. Mungkin ini adalah presentasi dari kami kelompok 6 tentang drilling dan piling mesin. Mohon maaf jika ada kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf teman-teman karena Pak Tri masih ada keperluan yang tidak bisa ditinggal. Jadi Pak Tri minta bantuan saya untuk menutup kelasnya. Terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi.